Sepak bola adalah soal momentum. Sebelum laga ke-10 dimulai, berita besar sampai ke telinga kami. Buriram United tumbang. Ini adalah kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk menjauh dari kejaran para rival. Namun, mempertahankan puncak klasmen ternyata jauh lebih sulit daripada merebutnya. Episode kali ini adalah tentang daya juang, rotasi pemain, dan drama hingga detik terakhir. Inilah Garuda Project. Sejak peluit dibunyikan, kita langsung menekan. Witan mendapatkan ruang tembak terbuka, namun akurasinya masih melebar. Menit ke-20, Sananta menunjukkan kelasnya lewat tendangan Fetch yang sangat keras. Tapi kiper lawan melakukan penyelamatan yang membuat stadion bergemuruh. Hingga turun minum, skor kacamata tak berubah. Kebuntuan mulai merayap ke mental pemain. Masuk di babak kedua, tepatnya di menit ke-77. Jantung saya hampir berhenti. Irfan Dolo melepaskan tendangan keras yang membentur tiang gawang Hernando. Bola muntah liar. Beruntung, Arhan dengan sigap menyapu bola sebelum lawan menyambar. Laga seolah akan berakhir imbang, sampai keajaiban terjadi di menit ke-92. Rizky Ridho memenangkan duel udara melawan Kelvin. Bola liar dicuri Mark Locke yang langsung mengirim umpan vertikal ke Hoki Caraka. Hoki memutar badan, melepaskan tembakan maut, dan gol. Detik terakhir yang menyelamatkan takhta kita. Kemenangan dramatis di menit ke-92 atas Uthai Thani FC bukan sekadar soal 3 poin. Itu adalah kemenangan mental yang menguras seluruh energi kami. Namun, di kompetisi ini, tidak ada waktu untuk merayakan kemenangan terlalu lama. Maka, hanya beberapa hari setelah drama di menit akhir tersebut, saya harus memutar otak. Menghadapi PT Pracuap di laga ke-11, rotasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Nadio dan Iqbonivo masuk untuk menjaga benteng pertahanan. Sementara Hoki Caraka yang baru saja jadi pahlawan, kini mendapatkan kepercayaan untuk turun sejak menit pertama. Misi kami masih sama, memanfaatkan momentum terpelesetnya Buriram dan terus berlari di puncak. Bisakah skuad pelapis ini menjaga api semangat yang sudah menyala? Mari kita buktikan di pertandingan kedua. Kita memulai dengan sangat agresif. Menit ke-11, pressing tinggi dilakukan membuat lini tengah lawan melakukan blunder. Klok merebut bola, mengirim umpan ke Hoki Lolupui dan berakhir di kaki Ramadan Sananta. Dengan tenang Sananta melakukan placing kaki kiri yang merobek gawang lawan. Gol ke-10 untuk sang predator. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Sayangnya, beberapa peluang tambahan dari Hoki masih berhasil diblok bek lawan. Babak kedua menjadi ujian sesungguhnya. Menit ke-49, kita dikejutkan oleh gol balasan Lee Jeng-ip hasil umpan Sukagawa. Skor 1-1. Namun, mental Garuda tidak goyah. Menit ke-59, Hoki Caraka membalas tuntas lewat umpan terobosan yang cerdik. Kita kembali unggul 2-1. Ketegangan memuncak di menit ke-81 saat Nadio harus jatuh bangun menepis tendangan keras Aga Mendes. Berawal dari penyelamatan itu, serangan balik cepat dibangun. Menit ke-84, Hoki mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan sempurna oleh Dimas Derajat, skor 3-1.
to the good, and they are purring, absolutely purring. Kita merasa aman, namun di menit ke-91, Lee kembali mencetak gol keduanya. Skor berubah 3-2. Deep into injury time. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's just a fabulous. Tensi memanas di detik-detik akhir, namun peluit panjang akhirnya menyelamatkan 3 poin kita yang sangat berharga. 2 pertandingan, 6 poin, dan drama yang menguras air mata. Kita sekarang unggul 3 poin bersih dari Ratchaburi dan Buriram United, tapi jangan tertipu oleh angka. Rival-rival kita kembali menang dan terus mengejar. Di papan statistik, Ramadan Sananta kini memimpin dengan 10 gol. Namun di daftar assist, Marcelino Ferdinand harus rela turun ke posisi ketiga setelah disalip Canatip dan Witan Sulaiman. Persaingan bukan lagi soal tim, tapi juga soal pembuktian individu pemain lokal kita di Asia Tenggara. Apakah di episode selanjutnya kita bisa mempertahankan jarak ini? Atau justru kelelahan fisik akan menjadi musuh terbesar skuad Garuda? Tulis pendapat kalian tentang performa hoki Caraka di 2 match ini pada kolom komentar. Sampai jumpa di episode ke-8 Tim Garuda, Pantang Menyerah. Finish.